Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Fitria Suci Susanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari ketiga pertanyaan pematik, saya akan menjawab dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama adalah guru lebih mendominasi pembelajaran atau disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran, saya hanya berceramah, sedangkan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan terfokus pada ketercapaian materi atau mengutamakan kemampuan kognitif saja. Pada hal ini, terkadang saya sering lupa bahwa dalam hal penilaian tidak hanya pada aspek kognitifnya saja, melainkan ada beberapa aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam belajar, yaitu aspek afektif dan aspek psikomotorik. Yang ketiga, kurangnya memahami yang menghambat kemampuan anak belajar. Di sini saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan saya atau zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik belajar anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya pernah merasakan pada saat menjelaskan materi kepada mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Padahal saat itu ketika saya juga melakukan tanya jawab kepada mereka juga hanya diam saja. Berikut adalah gambaran mengenai suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah? Pinter anak-anakku, hebat. Menebakkan huruf apa? Huruf A. Huruf A. Ayo bunyi. A. A. Lebih keras. A. A. Ayo, tandene mengo. A. Banter. Huruf apa? A. Huruf apa kalian? A. Nah, apa yang huruf awalnya A? Apel. Apel. A. Anggur. A. Ayam. Angsa. Apel. Apel. A. Ayam. Ayam. Apa ini? Angsa. Apel. Apa? Apel. Buah apel. Apel warnanya apa? Merah. Merah kuning. Loh, merah kuning. Merah. Apel warna apa, Zaki? Merah. Apel. Satu. Ayo. 1, 2, 3, 4. Apel ada 4. Ayo tangannya diangkat 4.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya, antara lain yang pertama adalah merubah pemikiran bahwa yang pertama pembelajaran berpusat pada anak atau disebut dengan student center. Pembelajaran menjadi berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar lingkungan kita dapat menggunakannya sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru di sini adalah menuntun anak mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, menghargai setiap proses belajar anak. Saya menyadari bahwa anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Bagaimana sebagai seorang pamong saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya. Yang pertama adalah pada dasarnya, kodrat anak adalah bermain. Pendidik dituntut untuk terus kreatif dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak dengan cara mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Pada intinya, belajar sambil bermain. Yang kedua, pada dasarnya di dalam pembelajaran haruslah seorang guru harus memerdekakan siswanya. Salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk mengungkapkan pendapatnya, menyelesaikan tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang ketiga, seorang guru juga harus lebih cermat dalam menuntun potensi pada diri anak dengan melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal supaya lebih dekat dengan anak. Berikut adalah gambaran mengenai setelah mempelajari modul 1.1. Isi lagi 7 biji. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah, yaitu dasar pendidikan adalah menuntun anak sesuai potensi kodratnya. Pendidikan bukan hanya kognitifnya saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pokok pendidikan adalah berhamba pada sang anak. Demikian paparan dari saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.